yang ditanyakan ke Bapak udah disiapkan gitu. Soalnya ini bocoran aja dulu. Jadi Bapak inginnya nanti MPLS sama Budi Pekerti itu dilakukan secara virtual seperti ini. Gitu ya. Nanti ada sesi untuk tanya jawabnya. Berarti kegiatannya udah fix virtual Bu ya? Kemungkinan besar walaupun belum ada keputusan dari dinas gitu, tapi kita menyiapkan secara virtual juga gitu Pak Andi. Iya Bu ya. Kalau waktunya Bu, waktunya sudah ya, kita kan tanggal 13 Juli itu sudah masuk. Jadi tetap aja walaupun tidak masuk seperti biasa, kemungkinan pembelajaran itu sudah dimulai dari tanggal 13 Juli. Jadi MPLS Budi Pekerti itu dimulainya dari tanggal 13 Juli seperti itu. ya. Rapat itu Ya Bu. kurang yang di ruangan sakit. Udah. Aduh, udah karek di motor. Masih tunggu bapaknya masih muter-muter. Kumaha bisa tuh. Ya mah lohong, Bu, ayo muter-muter sinyal lama, itu lama muter-muter bayar mah ya. Erin cicing tong muter-muter. Nah, bro, pakai sarung. Susulan 4. Oh, Mantap. Anaknya yuk, ini pasang dulu. oh Pak Erwin mah. Ketika penampilan sudah. Iya. Pak Ade gerak pimpin doa lah Pak Ade tah, pakai peci. Pak Haji. Bukaan Pak Haji. Kena ngopi lah. Geo 20. 2020. Oh, udah. Bisa dulu ya. Udah ya. Bukan gabus Ibu Bapak, kita mulai saja. Karena barusan Bapak nge-WA trouble, katanya dibayar tidak bisa internetan. Jadi Bapak menyarankan untuk dimulai saja. Seperti itu. Jadi kita mulai saja Ibu Bapak. Ya, bisa dimulai ya. Iya, Bu. Siap. Bisa dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan nikmat sehat warahmatullahi wabarakatuh. walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini kita masih tetap harus beraktivitas. Serta sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Ibu Bapak yang saya hormati, sebetulnya kemarin saya dengan Bapak sudah ngobrol mengenai persiapan MPLS ini. Intinya kenapa harus dengan Zoom? Karena kemungkinan besar mulai dari MPLS terus sampai mungkin KBM juga kemungkinan besar kita dilakukan secara virtual. Itu juga pesan dari Bapak barusan melalui Ini ada yang WA. mau bayar gimana? Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik tentunya harus sudah siap dengan perubahan apapun yang terjadi di dunia pendidikan ini. Nah, untuk itu saya mohon kepada
panitia MPLS maupun budi pekerti sudah menyiapkan apa saja yang akan kita lakukan pada saat nanti kita masuk, yaitu tanggal 13 Juli. Seperti itu, karena kita tetap saja masuk untuk tahun ajaran baru itu tanggal 13 Juli 2020. Nah, yang menjadi titipan dari Bapak, kita sebagai pendidik, sebagai guru, itu sudah menyiapkan dalam keadaan berbagai apapun kemungkinan. Nah, jadi kemungkinan besar untuk MPLS silahkan itu mau dipakai 3 hari atau misalnya sampai 5 hari di awal tahun ajaran baru, itu tergantung kepada panitia, mangga. Itu mulai dari jadwal, tolong harus segera dibuat. Halo. Bira. Jadi sekali lagi untuk jadwal itu mohon segera dibuat, apalagi untuk MPLS. Karena rencananya begini, untuk MPLS jadwal ketika sudah dibuat itu nanti dikirimkan ke Pak Erwin untuk dibuat di buku panduan MPLS yang nanti tanggal 1 sampai tanggal 10 Juli itu akan dibagikan kepada siswa baru pada saat daftar ulang ke sekolah, seperti itu. Walaupun nanti pada prakteknya kita dilakukan secara virtual, tapi anak tetap akan mempunyai buku panduan seperti itu. Ya Pak No ya? Iya Pak, iya Bu, siap. Pak No? Iya. Ya, untuk jadwal jadi secepatnya nanti dikasihkan ke Pak Erwin. Ya Pak Erwin siap untuk segera mencetak bukunya. Ya, nanti tanggal 1 itu harus sudah tanggal 1 sampai tanggal 10 itu harus sudah selesai, akan dibagikan kepada calon kemarin juga titipan dari Bapak ingin baik MPLS maupun budi pekerti itu disesuaikan dengan keadaan kita sekarang, yaitu di masa pandemi. Contohnya misalnya MPLS biasa materi pengenalan lingkungan sekolah, tapi ada disisipkan dengan situasi keadaan pandemi sekarang seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai guru memberikan metode pembelajaran kepada anak dan anak bisa respon. Seperti itu. Juga untuk budi pekerti. Untuk budi pekerti kan itu dilakukan oleh kelas 11 dan kelas 12. Walaupun di situnya budi pekerti, tapi tolong Pak Andi disisipkan juga situasi pandemi saat ini. Bagaimana anak mengakses misalnya pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Misalnya melalui Google Classroom, Edmodo, dan sebagainya. Jadi itu titipan-titipan dari Bapak. Jadi selain budi pekerti, disisipkan juga bagaimana caranya anak itu bisa menampung aspirasi atau pembelajaran yang kita berikan nanti kepada anak secara virtual. Itu. Ya itu ada Bapak. Mangga Pak. Untuk selanjutnya mungkin pengarahan saja langsung dari Bapak untuk lebih jelasnya. Kebetulan alhamdulillah Bapak sekarang sudah bergabung. Jadi saya persilahkan kepada Bapak, nanti ada sesi tanya jawab juga. Dipersilahkan kepada Bapak untuk memberikan pengarahannya Pak. Mangga kepada Bapak.
Udah kemana, Gus? Sama kayak gue. Saya ngomong. Tujuh. Ngomong lah. Bapak Tadi pada masih jadi. connecting audio. Pak, tadi Pak. Kita tunggu tadi Bapak udah nyambung, kok nggak ada lagi? Masih connecting audio tadi Bapak. Udah keluar tapi sekarang. Apa? Ekonomi. Sidki. Mana sih? Sidki mana? Denger Pak, kia baik. Lihat skor. Di Tonggo, Dede. Bisa ya? Ya. Bu Yeni punten. Boleh bertanya ya, Ya, izin Mangga. bertanya. Tadi kurang begitu jelas audionya. Untuk jadwal pelaksanaan MPLS itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Bu ya? Ya tadi, nah ini Bapak sudah bergabung kembali, alhamdulillah. Mulainya dari tanggal 13 Juli Pak Nu. 13 Juli, oke. Ya, jadi awal tahun ajaran baru itu dimulai dari tanggal 13 Juli. Oke. Cuma biasanya kita kan MPLS itu 3 hari. Hmm. Nah, karena MOP sama Muerta itu tidak adakan, itu Mangga nanti terserah. Sekarang kita cari jalan terbaiknya seperti apa di rapat ini. Apakah mau 3 hari atau 5 hari seperti itu. Nanti ada pencerahan dari Bapak. Ya. Ya. Aduh, udah belum? Terima kasih Bu. Ya. Belum. Mangga Pak, Bapak untuk memberikan pengarahan atau pencerahannya Pak, Mangga dipersilahkan. Iya. Kami ya. Mangga. Mohon maaf, saya di bukan di laptop, tapi di HP karena laptopnya bermasalah. Jadi pada intinya begini Bapak-bapak dan kalian, terima kasih atas kehadirannya di acara Zoom ini. Mohon nanti sebentar bahwa untuk Bu Yeni nanti tolong buat di Google Form-nya untuk daftar hadir. Udah Pak. Ya, daftar hadir. Itu udah daftar hadir, udah nanti setelah itu ini direkam apa di video ya. Nanti videonya dilaporkan ke Pak Erwin nanti untuk dimasukkan ke Sakti. Segala keputusan untuk pelaksanaan PPDB sampai dengan nanti hari H pembelajaran kita rencanakan hari ini. Oleh karena itu semua guru saya harap untuk memberikan masukan terhadap kegiatan ini karena hari ini itu salah satu penentu bagaimana pembelajaran di SMA Negeri 1 Sumbar. Jadi terima kasih saya sudah dengar dari Pak Wisnu tadi kan apakah harus 5 hari, apakah harus 6 hari itu kita sesuaikan nanti setelah ini kita buat program bagaimana caranya, apakah seperti yang saya ungkapkan di awal bahwa kita mulai dengan pembelajaran melalui daring ini. Ini adalah pembelajaran kita, rencana kita bagaimana caranya, misalnya kalau di sana nanti panitia sudah disiapkan, jadi profil sekolah pertama itu siap. Guru-gurunya bolehlah seperti ini, misalnya kan ada rekaman, oh ini Bu Erna, ini Pak Agus, ini Pak Wisnu, dan ini Bu Yeni dan yang lainnya. Itu nanti dijelaskan kepada peserta didik. Terus sarana prasarana tolong dengan Pak Bambang, misalnya dengan Pak Menta,
bahwa ruangan belajar kita itu ada berapa, ada videonya, perpustakaannya ada, musolanya ada, misalnya laboratoriumnya juga ada. Nah itu dibuat videonya. Terus kegiatan-kegiatan ekstra, misalnya Pak Wisnu kan masih tersimpan, misalnya kegiatan Panser ketika melakukan kegiatan apakah di sekolah ataupun di masyarakat misalnya. Itu silakan buat videonya. Demikian juga misal Pantis ketika PMR atau Pak Andri Pramuka dan yang lainnya. Nah nanti kita satukan. Misalnya karena di sini saya lihat Pak Wisnu lebih paham daripada Bapak gitu ya. Mungkin bisa jadi semacam tutor lah Pak Wisnu ya. Bapak minta tolong kepada Pak Wisnu bagaimana nanti semuanya itu nanti disetting. Sehingga nanti ada sesuatu visualisasi SMA Negeri 1 Cibeber yang utuh. Dari mulai awal sampai dengan pembelajaran prosesnya, nanti kedepannya akan bagaimana. Nah nanti juga ke depan kemungkinan di semester awal itu kita menggunakan pembelajaran seperti ini. Jadi guru-guru juga harus siap untuk memberikan pembelajaran itu melalui daring ini di rumah. Misalnya kalau misalnya saya udah lihat, bolehlah di sana Pak Wisnu yang sudah ada YouTube-nya, misalnya untuk pembelajaran ini, silahkan kunjungi YouTube Pak Wisnu misalnya. Dengan alamat ini untuk pembelajaran nyuling di sana ya. Terus pembelajaran melukis misalnya, silakan kunjungi YouTube Pak Wisnu. Nah nanti selain kita pembelajaran memberikan informasi kepada masyarakat, mudah-mudahan ini salah satu kaidah kita untuk kita dan mudah-mudahan mensejahterakan kita. Misalnya kalau pengunjungnya banyak, saya juga terobsesi oleh Pak Dani. Udah bagus begitu. Kenapa tidak dengan posisi semacam ini, jumlah siswa kita 500, setiap hari yang mengunjungi alamat web kita itu ada 500, mudah-mudahan kalau misalnya satu minggu 500, berarti 1 bulan kita sudah 2000, mungkin terus dan seterusnya begitu maksud Bapak begitu. Gitu ya. Sekarang silakan masukan-masukan. Baik, kita kerja tim lah. Tidak ada yang harus di atas, tidak harus di ini, tapi yang lebih bisa menguasai IT silahkan. Atau misalnya kontennya, misalnya Bu Erna, misalnya doa-doanya, tapi harus sekarang itu mulai pembelajarannya itu menggunakan gitu ya. Terima kasih. Silakan Bu Yemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan pencerahannya. Untuk sesi sekarang mungkin ada tanggapan, enggak? Ada tanggapan mungkin dari Pak Wisnu, Pak Andi atau yang lainnya, monggo dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Untuk sesi sekarang, karena Bapak tadi sudah memberikan pencerahannya atau pengarahannya, untuk sesi sekarang mangga kepada panitia MPLS ataupun panitia Budi Pekerti untuk memberikan tanggapannya atau misalnya rencana ke depannya mau seperti apa, mangga. Dari Wisnu dulu, Bu. Ya, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita akan melaksanakan MPLS secara virtual atau daring ini, kita juga harus bisa memastikan bahwa aplikasi Zoom ini terbatas untuk beberapa puluh orang, sementara siswa kita itu sampai ratusan. Nah ini bagaimana Bu untuk mengatasinya begitu? Karena apakah misalkan kita bagi per hari berapa puluh orang yang bisa hadir di aplikasi Zoom ini begitu? Karena kan ini terbatas begitu. Sementara siswa kita yang kalau misalkan kelas 10 itu kurang lebih 200 orang gitu kan. Nah, ini tidak bisa menampung semua siswa di aplikasi Zoom begitu, Bu. Bagaimana, Bu? Ini kira-kira masukannya. Ya, mungkin bisa saya jawab. Sebetulnya kalau untuk
Zoom meeting ini memang terbatas, betul kan? Ada juga di Google, di Gmail meeting itu sampai 100 kalau Gmail meeting. Tapi kalau yang bisa menampung banyak itu sebetulnya di Cisco Webex. Kalau di Cisco Webex itu kelebihannya di samping bisa menampilkan berupa gambar atau video seperti itu. Mungkin bisa dipikirkan oleh Pak Nu apakah nanti mau pakai Cisco Webex, pakai Gmail meeting gitu seperti itu. Mangga, itu mah kewenangan dari panitia. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada panitia, baik MPLS maupun di Budi Pekerti seperti itu. Ya, itu mungkin dari Bapak, Pak. Mangga, Pak. Ya, terima kasih. Apapun itu metode, yang penting misalnya kita menyampaikan SMA Negeri 1 di Bogor itu kepada dipartisi misalnya dari jam 7, maaf ya, misalnya dari jam 7 sampai dengan jam 9 itu pelajaran apa menggunakan Google nggak apa-apa. Misalnya pembicaranya siapa, misalnya. Hari itu misalnya, terus dari jam 10 sampai jam sekian silahkan gitu. Jadi nanti saya harap begini, kalau sudah panitia menyiapkan folder-foldernya, file-filenya, nanti di sekolah itu ada semacam misalnya, kalau misalnya tidak semua pakai yang seperti ini, yang bersifat apa ya, vokal saja, itu bisa menggunakan FM, Bu. Misalnya apakah menggunakan itu di sekolah, karena dulu juga kita sudah mencoba sama Cibeber itu memiliki studio mini begitu. Nah, oleh karena itu mungkin itu salah satunya itu. Tapi apakah misalnya tadi itu dibagi-bagi siswa itu mau kalau misalnya keterbatasan misalnya anggaplah 2 kelas misalnya ya, satu pertemuan itu 2 kelas misalnya. Kelas MIA 1 dengan MIA 2 misalnya. Nanti jam sekiannya terus dan berlanjut gitu. Mungkin ada masukan lagi yang lain? Terima kasih Bu Yani. Ya, Pak. Mangga, mungkin dari Pak Bambang. Pak Bambang, ada masukan Pak Bambang? Kalau Pak Bambang, mungkin ada masukannya? Pak Bambang? Atau yang dari yang lainnya, mangga? Pak Bambang? Pak Bambang bisa memberikan masukannya, Pak Bambang? Mungkin sementara seperti itu, Pak Nu. Iya. Jadi mangga teknisnya diserahkan kepada panitia. Teknisnya diserahkan Mungkin kepada panitia, gambaran mangga. sedikit Bu ya. Ya. Yang terlintas oleh Wisnu kan di MPLS itu ada beberapa materi begitu Bu. Nah, jadi tidak perlu semua materi kita menggunakan live menggunakan aplikasi meeting Zoom seperti ini begitu. Ada juga beberapa aplikasi yang mungkin bisa kita buat terlebih dahulu, lalu kita share begitu ke anak-anak. Sepertinya itu lebih efisien. Misalkan kita membuat tayangan untuk perkenalan ekstrakurikuler seperti Bapak bilang tadi, kita bisa menggunakan video untuk diedit, kita kumpulkan semua rekap, kita buat tayangannya begitu. Sementara anak itu sudah pasti bisa menonton semua. Tetapi kendala ketika menggunakan aplikasi seperti ini itu apalagi kita terbatas waktu untuk live-nya begitu. Ini biasanya akan sulit juga. Tapi kalau jenis video itu yang bisa ditonton misalkan via YouTube atau via Facebook itu bisa sepertinya lebih efisien begitu Bu. Misalkan untuk perkenalan guru juga kita buat sebuah video untuk kita upload ke media sosial supaya anak bisa melihat tayangan-tayangannya begitu Bu. Karena saya kira kalau semua misalkan materi MPLS itu di aplikasi Zoom ini itu akan sulit juga terkendala waktu dan kuota pesertanya begitu Bu. Gimana silahkan tanggapannya Bu. Terima kasih. Bapak, mangga Pak. Lagi gangguan. Ya, seperti Bapak katakan tadi, Pak. Jadi seperti atau tadi Pak Wisnu udah hampir sejalan pikirannya dengan Bapak.
Misalnya tadi itu kita semuanya siap mengemas ya semua materi itu, tidak harus seperti ini semua. Misalnya Pak Wisnu ada yang tadi itu, misalnya ada di YouTube Pak Wisnu udah lengkap, misalnya Pak Dimas juga sudah ada, misalnya ada di YouTube Pak Dimas, Pak Egi demikian. Terus pengenalan guru-guru itu gitu, misalnya guru-guru dari mana kalau tadi tayangkan. Oh iya. Karena prototipenya seperti apa, misalnya ini wakase kesiswaan, ini misalnya wakase sarana dan sebagainya. Guru-guru kita bisa ada fotonya, ada keterangannya, itu bagus Pak Wisnu. Sehingga mereka tidak usah meeting seperti ini, tapi ditayangkan, oh ini kok guru-guru Cibeber itu. Terus demikian juga dengan ruangan-ruangan, misalnya ini perpustakaan, bukunya seperti ini. Di laboratorium misalnya ini alatnya seperti ini. Di kelas juga kita walaupun kosong bisa dibersihkan dulu. Ada ini loh kelas IPA 1, ini kelas IPA 2, silakan ini lapangan bermain kita, ini lapangan parkir kita dan seterusnya. Itu emang dibuat dulu Pak Wisnu. Nah nanti misalnya silakan dibagi-bagi siapa yang mengerjakan apa begitu ya. Sehingga nanti tapi fokusnya ke Pak Wisnu. Bapak mohon ke Pak Wisnu itu nanti editing bagaimana, misalnya ini harus sekian menit misalnya ya, ini diedit, yang ini isinya juga, yang ini diedit juga, nah, sehingga nanti ketika kita mau menayangkan misalnya hari pertama itu apa yang harus kita tayangkan sudah ada, misalnya begitu maksud Bapak gitu. Itu udah hampir sejalan begitu. Terima kasih Pak Wisnu. Iya, terima kasih Pak. Ya seperti itu Pak Wisnu, tapi kalau di jadwal tetap aja harus terjadwal seperti itu. Tapi teknis pelaksanaannya silahkan, gitu ya. Jadi jadwal mah tetap harus ada, dijadwalkan. Misalnya mau berapa hari, dari jam sekian sampai jam sekian, itu materinya apa saja, gitu ya. Jadwal mah harus tetap terjadwal, tapi teknisnya mah enggak. Betul. Gitu. Jadi nanti salah satunya mungkin jadwal tayangnya juga Bu ya, gitu. Iya. Cukup dari Pak Wisnu, cukup Pak Wisnu. Iya, cukup Bu. Ya, mangga ke Pak Andi Nurdiansah sekarang, mangga Pak Andi. Iya Bu, untuk studi pekerti mungkin belum banyak yang ingin saya sampaikan. Saya ingin ini aja Bu, kepastiannya, durasi waktunya kita mau berapa hari Bu? Apakah mau 5 hari atau 3 hari? Gitu. Karena mungkin nanti konsep untuk selanjutnya mungkin kami dari tim Budi Pekerti akan memikirkan bagaimana caranya, karena yang ada di benak saya kalau Budi Pekerti itu kan biasanya lebih bagus ke aplikasi Bu ya, jadi tidak hanya teori. Jadi mungkin nanti ini yang akan kami diskusikan sehingga kegiatan ini Bapaknya bisa baik gitu Bu, bukan hanya secara teori saja gitu. Itu Bu. Jadi waktunya saja dulu, waktunya berapa? Kita sepakatnya mau 5 hari atau 3 hari? Ya. Tadi sudah saya sampaikan sebetulnya. Jadi kalau MPLS sama PPDB, kalau di aslinya PPBP maaf, itu di kalau lihat kita ke belakang itu sebetulnya 3 hari. Karena yang 2 hari kita pakai MOP dan Muerta gitu ya. Karena MOP dan Muerta itu ditiadakan, jadi akhirnya ya mungkin kita bertanya ke Bapak, sebaiknya berapa hari Pak? 3 hari saja atau kita sampai hari Jumat seperti itu? Gimana Pak? Ya kan menurut Bapak gini, apakah itu mau 3 hari, 4 hari atau beberapa hari juga, yang penting kita begini, misalnya bahwa Budi Pekerti itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa terhadap orang tua dan sebagainya gitu ya. Nah itu kita siapkan nih materinya, misalnya bolehlah misalnya doa dari mulai doa awal, terus hafalan Quran. Silakan nanti mungkin anak itu menyetorkan kepada panitia bahwa misal kalau misalnya anak juga membuat seperti ini, misalnya kalau baca Al-Quran kita tentukan suratnya, mereka baca, nanti dikumpulkan misalnya audio atau video tertera gitu ya. Terus doa apa gitu, kita sampaikan juga begitu. Menyerahkan misalnya 2 menit lah atau berapa 1 menit misalnya, boleh silakan seperti yang Pak Wisnu lakukan ketika tugas anak yang ini gitu ya. Tapi misalnya berdoa apa gitu misalnya,
mau doa belajar, misalnya orang tua tidak. Jadi anak-anak menyerahkan apakah tugasnya itu mau apakah doa, bacaan Al-Quran, terus bukti nyata misalnya membantu orang tua, silakan. Misalnya membantu di masyarakat boleh, ada videonya, diserahkan. Nah itu nantinya para ibu guru atau wali kelas itu mengumpulkan data itu, karena saya khawatir seperti saya ungkapkan dari awal bahwa pembelajaran kita ke depan kemungkinan secara daring. Nah itu salah satu nantinya tidak ada lagi ujian, tidak ada lagi, itu menjadi yang kumpulan dari prestasi anak. Jadi kita itu ulangannya misalnya hanya akademisnya seperti itu, tapi nantinya ada saya lupa lagi namanya, yang kumpulan prestasi itu Bu Yani itu. Jadi makanya guru-guru juga harus siap. Ini menyimpan data-data tertentu, apakah mau drive sendiri atau misalnya mau file sendiri, nanti misalnya di YouTube sendiri terserah. Nah, sehingga komunikasi kita itu sekarang itu mulai menggunakan komunikasi di awan gitu ya. Seperti nanti misalnya bagaimana anggarannya, kita arahkan anggaran itu, kita masukkan ke PPTK misalnya, bahwa anggaran di sekolah kita itu semuanya seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting mah pembelajaran itu berjalan begitu. Dan anak memaknai kegiatan kita tadi di portofolio itu tidak harus misalnya berupa teks saja, mungkin ada yang berupa blog, ada berupa teks atau ada karya nyata. Nanti penilaian dari awal PDB ini sampai dengan mereka 1 tahun misalnya itu nanti terkumpulkan di wali kelas. Hanya saya mohon wali kelas kita harus siap dengan kondisi semacam itu. Begitu. Terima kasih Bu Yani, begitu. Ya. Ya seperti itu Pak Andi ya, Pak Andi Nur. Ya siap. Seperti itu. Jadi tolong untuk segera dirancang seperti apa saja untuk Budi Pekerti yang akan nanti dibuat, yang akan disampaikan ke anak. Materi-materinya sudah disiapkan. Itu mangga kewenangan dari panitia baik PLS maupun Budi Pekerti. Ada dari yang lain mangga Pak Agus Suryana atau Bu Erna, Bu Ira, Pak Dimas mungkin ada tanggapannya. Pak Dim, masuk Pak Dim. Pak Dimas atau Pak Bambang. Pak Bambang, mangga Pak Bambang akan memberikan tanggapan atau masukannya Pak Bambang. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira mungkin kita perlu temu di rapat sekolah saja deh sepertinya. Di aplikasi Zoom ini banyak gangguan nih sepertinya. Di aplikasi Zoom ini banyak gangguan. Jadi mungkin kita ketemu di rapat sekolah saja di sekolah. Toh jumlah panitia kan sebetulnya sedikit ya, baik MPLS maupun Budi Pekerti. Saya kira itu aja Ibu. Makasih. Kartu. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi sebetulnya gini, untuk Zoom ini hanya baru pembelajaran aja Pak Bambang. Pembelajaran kita bertemu secara virtual seperti itu. Jadi kalaupun seandainya nanti kita harus melakukan KBM daring gitu ya, atau MPLS daring, kita sudah siap seperti itu. Jadi ini sebetulnya hanya percobaan, baru percobaan. Gitu Pak. Siap. Ya, terima kasih masukannya Pak Bambang. Iya. Dari Pak Agus Suryana, mungkin Pak Agus Suryana. Iya, makasih. Ya alhamdulillah kita bisa berkumpul di aplikasi Zoom ini. Sepintas tadi menyimak yang disampaikan oleh Pak Andi, mungkin selebihnya Pak Andi Nurdiansyah, karena kita juga bagian dari itu kepanitiaan yang Budi Pekerti ya. Ya. Selebihnya mungkin saya nggak bisa memaparkan banyak di sini, tapi selebihnya mungkin nanti panitia akan berkumpul dan selebihnya nanti akan lebih matang lagi gitu. Karena untuk memberikan saran di sini mungkin butuh
tim juga gitu, tim inti yang dari Budi Pekerti. Nanti mungkin insya Allah mudah-mudahan secepatnya belum ada. bisa Jadi nggak langsung bikin. kumpul nanti kalau ada kesempatan. Itu saja mungkin tanggapannya, Bu. Ya, sip. Terima kasih Pak Agus. Ya, seperti tadi yang sudah dikatakan, sebetulnya ini mah baru Iya. percobaan gitu ya. Iya. Untuk kedepannya nanti mangga panitia kumpul lagi mau seperti apa teknisnya Iya. itu dipersilahkan. Ini mah baru awal aja. Iya, karena mungkin ada tambahan lagi, Bu, karena Ya. bercermin dari tahun kemarin kan biasanya kita sifatnya hanya pemateri itu sebagai ini saja, sebagai pemberi materi saja. Jadi mungkin untuk tahun sekarang mudah-mudahan anak-anak bisa langsung mempraktekkan. Karena kan kalau tadi dari Bapak itu ada seperti praktek harus mempraktekkan doa segala macam, mungkin sekarang tinggal teknisnya aja kita seperti apa. Karena tahun kemarin itu sifatnya hanya ini aja memberikan materi saja gitu, tidak langsung prakteknya. Mungkin itu saja, Bu. Iya. Terima kasih Pak Agus. Dari Pak Dimas mungkin Pak Dimas, mangga. Pak Dimas, ada masukannya? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sepakat dengan yang tadi telah disampaikan untuk Pak Bambang yang menyarankan untuk membuat grup kepanitiaan. Nah, biasanya untuk masalah ide-ide itu munculnya biasanya pas nggak ditentukan kayak gini, biasanya munculnya pas malam-malam kayak gitu baru disampaikan di grup kayak gitu. Ya, itu untuk yang pertama untuk pembuatan grup kepanitiaan. Mungkin di WA boleh kayak gitu. Untuk tadi supaya tugasnya tidak menumpuk, yang MPLS terutama ini Pak Wisnu untuk pembagian tugasnya aja mungkin. Jadi kayak pembuatan, kan ada materi misalnya tentang pengenalan ekstra. Nanti kalau misalnya numpuk oleh satu orang ataupun tidak ditentukan oleh siapa-siapanya, nanti kurang ini. Jadi takutnya kurang maksimal gitu. Kalau menurut di satu orang, mungkin kayak gitu. Jadi pembagian tugasnya aja nanti mungkin. Oke. Udah Pak Dimas? Mungkin kayak gitu, Ibu. Ya. Ya, terima kasih Pak Dimas. Ya, bagus untuk bikin grup WA kepanitiaan, mangga itu sangat bagus. Jadi untuk memudahkan juga berkomunikasi gitu ya. Jadi mangga Pak Dimas. Selanjutnya mungkin dari Bu Wiwi, mangga Bu Wiwi yang baru gabung. Bu Wiwi mau memberikan tanggapan apa, Bu Wiwi? Bu Wiwi. Ada suara Bu Wiwi ada, Ya. jelas. Ya. Memang di MPLS baru tahunnya di bendahara atau mungkin nanti aja gitu Mbak ya. Tapi insya Allah untuk melakukan program-program kayak komunitas gitu nanti ada. Ya. Hari yang penting mah keuangan terkendali, laporan lah. Ya, sip. Pan Bu, poe kita Bu. Pokoknya mah bendahara mah. Saya Ya, sip lah pokoknya. Ya, Bu. Dari Bu Erna mungkin Bu Erna, mangga. terima kasih. Ya. Selanjutnya dari Bu Erna mau memberikan tanggapan Bu Erna. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bisa masuk, Bu? Ya, Bisa, masuk. Ada. Masuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai PPDB, mungkin tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian Pak Agus Riana, benar untuk tahun yang lalu memang banyaknya teori
Oleh karena itu tadi juga ada saran bagaimana kita panitia untuk bertemu PPDB untuk bahwa untuk tahun sekarang itu memang daring dan nanti memang membutuhkan praktek itu aplikasinya. Mudah-mudahan saya harapannya sih bisa berbeda dari tahun yang lalu. Siap. Kalau nanti kita panitia akan bertemu atau tadi yang disarankan Pak Dimas kita akan bikin grup WA. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna. Ya, terima kasih. Terakhir mungkin dari Bu Ira, mangga. Bu Ira ada tanggapannya atau masukannya? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ira. Tadi saya mendengar tanggapan dari Pak Dimas masalah ekstrakurikuler. Mungkin kalau bisa saya sebagai pembina mungkin ya, kalau bisa gimana kalau misalkan kalau ekstra itu misalnya kalau kayak kita buat link gitu video, jadi nanti si anak di MPLS itu si anak bisa lihat video misalnya kayak basket, kan pasti basket ada videonya bagaimana permainan basket ketika lomba-lomba deg-degan ketika lomba-lomba mungkin kalau misalnya virtual kayak gini kan mungkin kita bingung juga kan kalau misalnya seperti untuk mempromosikan eskul. Mungkin kalau saran saya sih lebih baik mungkin kayak bikin video terus kita bikin link misalnya di YouTube atau di apa gitu, jadi biar anak bisa lihat gitu ketika mempromosikan MPLS. Itu hanya saran saja, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Wisnu mau ada tanggapan? Iya, terima kasih Ibu. Saya sepakat dengan apa yang disarankan Ibu Ira. Jadi mohon bantuannya nanti ke depan untuk masing-masing pembina ekstrakurikuler. Jadi agar tidak satu pintu, jadi terlalu banyak nanti yang harus diedit. Nanti untuk misalkan pengenalan ekstrakurikuler misalnya, nanti masing-masing ekstrakurikuler membuat tayangan video yang mungkin diupload ke channel YouTube atau Facebook atau media sosial nanti agar siswa bisa langsung mengakses link-link yang diberikan oleh masing-masing pembina ekstrakurikuler begitu. Jadi nanti prosesnya panitia akan menampung link-link yang sudah dibuat oleh masing-masing pembina ekstrakurikuler. Itu lebih efisien menurut saya begitu, agar nanti pada prosesnya anak-anak bisa melihat link yang sudah di-share melalui grup WA yang tadi sudah dibicarakan begitu, Bu. Mungkin untuk tayangan-tayangan yang lain seperti misalkan pengenalan sekolah, dewan guru itu akan kami handle oleh panitia MPLS begitu. Untuk materi-materi yang lain khusus untuk ekstrakurikuler karena banyak, saya nanti mohon bantuan kepada masing-masing pembina ekstrakurikuler untuk membuat tayangan video yang nantinya diupload ke channel YouTube atau media sosial lainnya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dimas. Berhubungan dengan ekstrakurikuler, mumpung saya ingat, dimohon untuk men-share prestasi yang sudah didapat oleh masing-masing ekstra pada tahun lalu ke Pak Erwin, karena akan dimasukkan ke buku MPLS. Ya, misalnya basket dapat juara 1 atau dapat juara 2 gitu. Kejuaraannya di tingkat apa itu nanti disampaikan ke Pak Erwin. Mungkin itu sementara. Pak Suhandi, Babe ada masukannya Babe sebelum ditutup? Babe dinyalakan dulu ininya, suaranya itu masih terkunci, masih di mute. Masih di mute. Nyalakan dulu suaranya, Be, itu masih di mute. Iya. Oke. Ya. Bagaimana sekarang? Ya, ada. Ada. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat
pagi menjelang siang untuk semuanya ini ya. Yang mantau dari tadi luar biasa begitu ya. Walaupun keadaan kita berjauhan tapi juga masih bisa tatap muka seperti ini. Kalau menyimak tadi pembicaraan dari awal dari Bapak Kepala Sekolah, juga dari rekan guru dan panitia ya luar biasa. Saya sangat mendukung sekali ya tentang rencana-rencana apa yang sudah tadi dipaparkan. Cuma ingin menambahkan saja, tadi judulnya sudah ya tentang apa namanya MPLS ya, MPLS itu ya saya sangat mendukung sekali dan mungkin menambahkan saja tentang pembuatan video pembelajaran. Misalnya saya diberi tugas misalkan untuk mensosialisasikan tentang ranah sekolah atau keadaan sekolah, kemudian karyawan dan sebagainya, itu kita buat dulu apa namanya yang namanya video pembelajarannya, sehingga nanti siswa melalui kelas maya atau misalkan melalui link yang sudah kita berikan bisa menyimak. Artinya apa yang tadi dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah dengan Pak Wisnu itu saya sangat mendukung sekali, karena kita tidak bisa tatap muka. Kita jauh hari daripada semester kita sudah menyiapkan atau sudah membuat video itu untuk ditayangkan. Itu aja, mungkin yang lainnya tadi sudah terkapal oleh sekolah ya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada penegasan terakhir dari Bapak Kepala Sekolah, Pak, mangga, atau kita tutup? Terima kasih Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa apa yang harus kita kerjakan, karena panitia MPLS lah grup nanti buat rancangan, terus PPDB demikian, juga demikian, buat misalnya panggil beberapa orang bikin video untuk serahkan ke panitia, silahkan nanti akan yang jadwal yang sudah itu aja. Selamat bekerja semuanya. Dan mudah-mudahan semuanya menjadi amat baik. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Ibu Bapak yang sudah menyempatkan hadir di acara Zoom meeting ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkah, apa-apa yang sudah kita rencanakan mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Untuk laporan saja Bapak, untuk video ini pun sudah dibuat oleh Pak Wisnu ya, Pak Wisnu. Iya. Sudah direkam, Pak. Insya Allah semua kegiatan nanti akan divideokan, akan di-upload di web sekolah seperti itu, seperti yang atas permintaan Bapak. Jadi insya Allah akan dilakukan. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Seterusnya mangga kepada panitia untuk mengadakan pertemuan dengan anggotanya, dimatangkan rencananya seperti apa, jadwalnya segera dibuat, dan sekali lagi tolong secepatnya di-share ke Pak Erwin. Mungkin itu. Terus terakhir, saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.